Monggo Pinara. Sugeng Rawu di podcast Pinara. Monggo Pinara. Aduh, senang sekali ya kali ini. Saya Prita Audia kembali lagi untuk di podcast Pinara dan spesial sekali karena saya juga tidak sendirian, tapi sebelum nanti saya memperkenalkan siapa saja narasumber kita nih ya. Saya mau bicara terlebih dahulu soal pepatah. Kita tahu ada satu pepatah lama yang mengatakan ya, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tapi sebentar, saya ingin menambahkan lagi sebenarnya ya Sobat RRI. Jadi kalau di dalam tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, hati pun juga ikut bahagia. Setuju? Setuju. Oke, semuanya setuju. Nah, jadi kalau untuk mewujudkan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat dan hati yang bahagia, pasti dibutuhkan ya namanya menjaga kesehatan fisik, kemudian juga kesehatan mental juga karena keduanya berkaitan erat. Nah, lantas apa saja yang memang perlu kita lakukan? Karena kita tahu sendiri ya akhir-akhir ini mungkin kita atau teman-teman kita seringkali membagikan momen-momen tentang gaya hidup sehat sekarang ini, baik itu di status WhatsApp mungkin atau di story Instagram begitu ya. Mulai yang tiba-tiba menjadi atlet begitu ya, ada yang lari, ada yang pedal juga, atau mungkin yang membagikan pangan sehat begitu ya, mulai dari makanan-makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan juga aneka bahan panganan yang dikukus alias polo pendem. Nah, pastinya ini menjadi salah satu gaya hidup yang harus juga kita ikuti bersama-sama begitu ya. Karena kalau misalnya kita bicara soal pangan pun, itu tentu juga dibutuhkan yang namanya ketahanan pangan. Nah, kalau untuk menjaga ketahanan pangan ini kan pastinya juga memastikan ya bahwasannya pasokan pangan kita ini juga akan cukup, beragam, aman dan pasti bergizi dan ini nantinya juga bakal istilahnya bermanfaat untuk kesehatan kita. Apalagi pemerintah sekarang juga mencanangkan banyak sekali program terkait ketahanan pangan ya lewat Astacita dan ini juga salah satu bentuk begitu ya terkait dengan kesadaran dan kepedulian juga pemerintah melihat bagaimana pemuda sekarang ini juga dibutuhkan ya untuk nantinya menjadi penerus apalagi di sektor pertanian. Nah, kalau kita ngomongin sektor pertanian ya saat ini sudah hadir ada dua narasumber saya, ada Mas Agus dan juga Mas Koiri. Selamat datang di podcast Minarak, Mas Agus, Mas Koiri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Semangat. Oke, ini di tengah kesibukan begitu ya, menyempatkan diri untuk bisa ngobrol bareng di podcast Minarak kali ini. Dan pastinya terkait dengan pemuda peduli pangan ya. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih Sobat RRI bersama dengan Mas Agus dan juga Mas Koiri. Tapi sebelumnya mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu gitu ya, dari banyak profesi yang ada di saat ini bagi pemuda, mungkin ada yang jadi konten kreator dan lain sebagainya. Mengapa memilih petani? Mungkin ke Mas Agus dulu boleh? Ya, terima kasih ya. Terima kasih Mbak dikasih waktunya. Saya bersama saudara saya Mas Koiri. Saya akan menyampaikan terkait pertanian yang ada di Kabupaten Madiun. Begini, kita punya sejarah kenapa saya pengen bertani dan pengen mengajak teman-teman itu untuk bertani. Karena menurut saya itu berawal dari sini. Berawal bahwasanya pekerjaan paling bersih itu adalah bertani. Itu. Kita untuk bertani ini alhamdulillah di dalam komunitas, kita punya komunitas yang namanya Petani Milenial Kabupaten Madiun ya. Kita tuh hanya sekedar kopi darat di tahun 2017, 18, 19 terus bisa kita hanya berlima waktu itu menjadi narasumber, tapi di 2021 kita bisa terkumpul kurang lebih itu sekitar 64, lokasinya di Geger, nggih. Oke. Lokasinya di Geger, termasuk salah satunya beliaunya, saudara saya ini di samping saya, untuk perintisan pembuatan Petani Milenial Kabupaten Madiun. Apa sih tujuannya kita membuat komunitas ini? Tujuan kita itu kolaborasi. Kolaborasinya bagaimana
Karena yang orang itu yang dia tahu pertanian itu yang dia tahu kan hanya sekedar padi sama jagung. Menurut saya kan seperti itu. Tapi pertanian itu sebenarnya kalau dijabarkan banyak banget. Suatu contoh saya sendiri itu menggeluti pertanian holti semusim dan juga holti musiman. Apa sih holti semusim dan holti musiman? Itu ada beberapa komoditi dari tanaman holti itu yang saya geluti dari mulai durian, terus apukat, sama pete itu tanaman yang musiman. Kalau yang semusim apa? Saya juga tanam cabai, saya juga tanam terong, saya juga tanam tanaman-tanaman sayur lainnya. Itu tapi saya memanfaatkan dari pekarangan sekitar kita. Tapi tidak saya juga punya di sana itu perkebunan yang namanya cengkeh sama kakao dan kopi, yang di perkebunan. Cuma itu kan tanaman-tanaman itu hanya bisa tumbuh bagus di lokasi-lokasi tertentu. Jadi tujuannya apa? Kita membuat petani milenial, kita berkolaborasi itu punya pemetaan wilayah masing-masing. Contohnya yang di Bonsari itu teman-teman banyak yang menggeluti tanaman semangka, tanaman jambu, mangga dan lain-lain itu yang bisa ditanam di wilayah Bonsari termasuk Blewa. Itu kan yang di Bonsari. Tapi petani milenial itu tidak hanya sekedar pertaniannya saja. Karena kita juga mensupport dari program dari Bapak Prabowo dari ketahanan pangan yang di wilayah utara itu rata-rata yang ditanam itu padi dan jagung. Termasuk tempat saya juga ada jagung sih sebenarnya. Terus kolaborasi ini bukan hanya sebatas pertaniannya, tapi juga di perikanan dan juga di peternakan. Ya, salah satunya hari ini program dari ketahanan pangan yang ada dari Dinas Ketahanan dan Peternakan Kabupaten Madiun itu mengadakan yang namanya program cukai dimulai tahun 2023 kemarin ya. Itu teman-teman itu dari Taruna Tani. Taruna Tani itu adalah induk daripada petani milenial. Oke, Taruna Tani tadi ya. Taruna Tani itu induk daripada anakan bukan induk ya. Yang induknya di petani milenial, anakannya di Taruna Tani. Per desa itu punya 1 sampai 2 Taruna Tani komunitas. Jadi teman-teman yang ngumpul di petani milenial ini rata-rata itu adalah ketua dari Taruna Tani. Oh, yang di petani milenial. Ya, yang di petani milenial Kabupaten itu punya anggota. Beliau itu pasti rata-rata punya anggota di desanya masing-masing. Contohnya di daerah Bonsari itu di daerah Kerandekan itu sampai 4 Taruna Tani. Nah, ini program-program dari Dinas Pertanian, program-program dari Dinas Ketahanan Pangan kan juga banyak sih sebenarnya. Nah, tapi tadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang petani milenial gitu ya, ada Taruna Tani juga. Tadi belum dijawab, kenapa sih dari banyaknya profesi sekarang anak muda, kenapa memilih petani? Nah, ini nanti alurnya ke situ. Alurnya ke situ. Enggak sabar soalnya ya. Alurnya ke situ. Nah, dengan adanya teman-teman berkolaborasi ini ternyata pertanian itu menarik setelah kita bisa terkumpul. Gitu. Setelah bisa terkumpul ya. Setelah bisa terkumpul itu ternyata pertanian itu menarik. Yang kita tahu hanya sekedar padi dan jagung, ternyata ada yang bikin saya menarik. Teman-teman ternyata juga tertarik dengan apa yang saya kerjakan gitu kan. Saya itu bisa menanam durian dalam satu pohon itu 4 varietas gitu kan. 4 varietas. Ada tanaman durian varietas jenisnya itu duri hitam, musangking, montong, bawor dalam satu pohon. Ternyata menariknya di sini. Terus teman-teman yang di tanaman padi. Karena harga padi yang umum itu harganya rendah. Teman-teman petani milenial itu sekarang membuat namanya padi sehat. Padi sehat. Apa itu Seperti padi apa sih padi sehat? Padi yang tanpa pestisida sama tanpa pupuk kimia. Ternyata hasilnya juga bagus. Hasilnya bagus. Kayak bakal banyak yang pengen nih nanti kalau udah ngomongin padi sehat. Setelah saya rasakan ternyata rasanya memang
enak banget. Enak Enak banget ya. Enak Enak banget. banget. Ya. Tapi kalau untuk kalangan menengah ke bawah, saya bilang untuk menengah ke bawah, kemungkinan janganlah konsumsi beras sehat ini. Kenapa? Kalau nggak mau nanam sendiri nggak usah beli, gitu kan. Oke. Karena menurut beliau dari orang-orang itu masih tahunya itu beras itu mahal. Oke. Tapi kalau menurut saya enggak mahal, kalau prosesnya memang menarik itu tadi. Oke, Iya. oke, tertarik ya kata Iya. kuncinya. Iya. Kalau ini mungkin Mas Khairi juga tertariknya gara-gara setelah berkumpul juga tadi. Nah, jadi saya basicnya sebenarnya SMK Kimia ya. Oke, SMK Kimia. SMK Kimia yang memang menyukai kimia organik. Oke, Jadi tunggu. Kalau Mas Agus basicnya juga pertanian mungkin atau malah yang lain? Saya murni petani. Murni petani. Kalau dari pendidikan juga mungkin mempelajari pertanian Tidak juga? ada, dari pendidikan yang Tidak ada? mempelajari pertanian saya tidak ada. Oke, dulu apa Mas untuk kuliahnya ambilnya? Saya itu dari dulu yang saya suka itu dari perbankan. Perbankan. Tapi lama-kelamaan pusing sama ruwet kalau di perbankan lama-lama. Saya rasa malah lebih pusing ngurus pertanian, tapi ternyata lebih menarik. Oke, langsung bergeser lagi ke Mas Khairi. Kalau tadi basicnya adalah SMK Kimia ya. Oke, terus gimana bisa akhirnya jatuh cinta menjadi seorang petani gitu? Ya, jadi basicnya di kimia, di kimia itu ada kimia yang murni ya, ngurusi asam sulfat dan sebagainya seperti itu. Dan ternyata juga ada pelajaran yang berkaitan dengan kimia organik atau istilahnya mikrobiologi lah ya. Jadi urusannya dengan bakteri, Oke, ini dengan langsung kepala saya rasanya ada bakteri-bakterinya langsung. fermentasi, mikroba dan Oke. sebagainya seperti itu. Dan kebetulan kami ada program magang ya biasanya ya. Kalau SMK kan ada PKL atau praktek magang di industri seperti itu. Saya kebetulan dapat atau memang oleh orang tua saya pengen anaknya ini cinta nih di pertanian dan sebagainya. Oke. Ditempatkanlah di pabrik pupuk organik di Oke. daerah Nganjuk. Itu tahun 2011. Saya kelas 3 SMK. Di situ saya ternyata nggak cuma belajar bikin pupuk, ya belajar melihara kambing, melihara sapi, melihara ayam, kelinci, terus nanam jagung dari pupuk yang diolah tadi, fermentasi A, B, C dan sebagainya. Selama 3 bulan di situ, jadi hidupnya di tengah desa, tengah peternakan itu, luas berapa hektar itu. Selama 90 hari full di situ ya, ketemu dengan sesama petani, sesama peternak, kita ada diskusi dan sebagainya, ternyata kok menarik. Dan saya lihat ya, bos saya juga kaya ya, naik mobilnya BMW gitu kan ya. Prospek nih kayak ini Langsung kan gitu ya. Ini langsung dipikirkan kayaknya Langsung ya, gitu aja, tertarik kok, ya. Kalau pas waktu liburan akhir tahun ke luar negeri gitu kan ya, ilmu-ilmu yang diajarkan ke kami juga ilmu-ilmu yang memang didapat dari luar negeri, dari Thailand, dari Swiss dan sebagainya. Nah, dari situ mulai ditertarik, wah ini kayaknya enak nih ngulik nih. Nah, jadi bahkan sampai pasca PSG pun atau prakerin kita masih hubungan dengan beliaunya, masih dibina dan sebagainya sampai akhirnya lulus. Nah, ini tinggal fase eksekusi nih ya. Eksekusinya kira-kira akan lanjut di situ atau enggak kan gitu ya. Kemudian kebetulan saya ambil kuliahnya malam. Jadi saya kuliah akuntansi malam hari, kalau pagi itu saya ngurusi ternak waktu itu sama pupuk. Oke. Nah, jadi jatuh cintanya itu di sini. Karena memang ngulik, kemudian kebutuhan pasarnya ternyata ada. Ketika saya masih di peternakan dan ngurusi pupuk kan tiap musim tanam butuh nih untuk nanam harian dan sebagainya, mereka butuh pupuk, media tanam seperti itu. Ketika sudah mulai nyoba juga sayur, ternyata juga ada yang makan juga kan ya, setiap hari daripada kita beli, nanam juga ternyata juga bisa juga dan dijual untung seperti itu. Jadi secara kita bilang alasan klasiknya ya secara realistis ya, karena memang kebutuhan pasar. Setiap orang butuh makan, selama masih ada manusia masih butuh makanan. Dan satu-satunya cara untuk menghasilkan makanan gitu dengan cara bertani gitu ya. Dengan cara bertani ya. Jadi ini suatu hal yang mutlak dan ini realistis untuk dilakukan. Kemudian untuk alasan secara idealis ya, kita sebagai seorang muslim dituntut untuk menjaga bumi ya, sebagai khalifah di bumi ya. Salah satu cara ataupun metode berjuangnya dengan mengolah tanah biar tetap
lestari, tetap tidak mencemari lingkungan dan sebagainya seperti itu sih. Oke, jadi memang benar-benar banyak alasannya ya kenapa akhirnya jatuh cinta menjadi petani. Tapi saya juga ingin tahu nanti kan tadi disebutkan banyak sekali produk-produk pangan juga ya yang dari pertanian. Tapi sebentar ya, nanti kita langsung atau habis ini kita geser untuk melihat dulu ke lahan atau persawahan ya untuk melihat bahan-bahannya tadi produk-produk dari pertanian. Jadi jangan kemana-mana dulu. Monggo Pinara. Oke, kita lanjutkan lagi ya di podcast Pinara kali ini. Kalau tadi udah panjang lebar sekali prosesnya seperti apa akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang petani dan akhirnya juga tadi membentuk yang namanya petani milenial begitu ya. Nah, saya ingin tanya dulu nih ke Mas Agus mungkin ya. Kalau tadi kan prosesnya panjang banget sebenarnya. Kalau diceritain dalam waktu sekarang tuh kayaknya juga nggak akan kelar gitu ya. Tapi pada intinya memang seperti apa sih Mas produk-produk juga yang memang sudah dihasilkan nih dari petani milenial ini, kemudian juga biasanya kan ketika kita mau menanam itu kan juga butuh perencanaan juga. Nah ini seperti apa juga? Kalau tadi disebutkan setiap daerah kan juga ada plottingnya masing-masing. Nah ini seperti apa? Terima kasih. Kalau dari petani milenial sendiri kemarin itu kan punya beberapa itu sebagai pengkampanye petani ramah lingkungan. Petani ramah lingkungan. Okay. Yang arahnya bagaimana? Semua yang kita tanam itu kalau bisa dengan hasil organik yang kita minta itu seperti itu. Karena hari ini ternyata itu sumber-sumber daripada penyakit itu kan rata-rata dari apa yang kita konsumsi. Jadi teman-teman itu ada yang mengolah kompos, ada yang membuat bibit, ada yang di bagian alsintan untuk pengerjaan. Itu gini, akhirnya kita dengan adanya kolaborasi seperti ini itu saling melengkapi. Kita itu untuk biaya atau perencanaan itu menurut saya itu lebih efektif dengan adanya berkolaborasi daripada teman-teman. Kalau kita sudah bicara kimia, kita pasti akan mahal. Tapi dengan adanya organik ternyata kita itu bisa barter dengan teman-teman. Okay. Contohnya apa? Saya di usaha pembibitan, teman kita ada yang di kompos. Nah, akhirnya kita bisa tukar atau barter dengan nominal, tapi kita tetap pakai nominal. Kita tidak hanya pertukar barang, tapi kita pakai nominal. Kompos yang saya bawa per kilo sekian, bibit saya per biji itu sekian, itu nanti bisa terhitung. Dari situ kita bisa terhitung. Jadi untuk perencanaan kita itu tetap harus jelas ya, harus jelas. Contohnya bagaimana? Kita itu punya yang namanya tanaman cabai, contohnya tanaman cabai. Tanaman cabai itu dulu saya waktu tanam pertama itu tidak ada masalah, tidak ada apapun. Tapi ternyata selama kelamaan penyakitnya juga muncul. Kita butuh perawatan dan lain-lain seperti itu. Dan hari ini yang kita tanam itu pokoknya yang penting efektif. Jangan yang menghabiskan biaya banyak-banyak, tapi bisa dengan kita itu memanfaatkan yang sempit, tapi hasilnya kalau bisa itu banyak. Maksimal bagaimana gitu ya. Kita itu yang hanya memanfaatkan 1 kotak hasilnya itu lebih sama dengan yang 10 hektar. Dan ini sudah terbukti di teman-teman yang bertani di greenhouse seperti itu. Jadi kuncinya juga kolaborasi tadi ya yang disebutkan. Salah satunya kolaborasi. Dan tadi sudah ada plotting dengan adanya perkumpulan petani milenial itu tadi bisa misalnya tadi ada yang kompos, ada yang bibit. Jadi itu akhirnya juga bisa menekan biaya begitu ya. Dan untuk biaya akhirnya menjadi murah karena adanya kolaborasi ini. Oke, dan tetap mengutamakan kualitas begitu ya. Karena tadi di tempat saya yang terbuang ternyata di tempat orang lain itu ada nilai ekonomi. Ya. Di tempat orang lain itu punya nilai ekonomi, di tempat saya terbuang kan dibulak-balik. Ternyata itu bisa. Gitu. Dan akhirnya sama-sama bisa dimanfaatkan semuanya. Betul sekali. Begitu. Memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke, jadi tidak ada yang terbuang sama sekali begitu ya pada akhirnya. Oke, kalau itu tadi perencanaannya, kemudian juga prosesnya di awal. Lantas hasil dari mungkin setelah panen ya, ini seperti apa? Mungkin saya ke Mas Khoiri ya.
Jadi untuk saat ini memang karena organisasi ini masih baru ya, baru berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun ya, 3 tahun ini dan rata-rata petani yang tergabung dalam petani milenial kan sudah punya pasar yang existing Oke, sebenarnya. tapi total berapa sih kalau jumlah petani yang tergabung di petani milenial nih Mas? Kira-kira? 751. 751, ini se-Kabupaten Madiun ya? Ya, berdasarkan SK Wow. segitu. Tepuk tangannya dong boleh. Ataukah mungkin ada yang ingin bergabung gitu ya setelah ini untuk menjadi petani milenial gitu? Ada di sini mau alih profesi? Oh ada suaranya, ada yang mau Mas? Nanti kayak langsung bisa konseling ya. Oke, mungkin dilanjutkan lagi nih. Kalau tadi ada 700 sekian nih, terus Ya, gimana tuh Mas? Jadi memang sudah punya pasar existing. Nah, cuma biasanya ada problem ini Pak. Untuk menjual barang yang grade-nya sangat bagus, itu relatif lebih mudah. Oke. Tapi kalau bagus saja atau mungkin kurang bagus dikit gitu ya, rata-rata teman-teman mendapatkan apa ya kesulitan karena memang ada sortasi yang ketat gitu ya. Kalaupun ada biasanya grade ataupun jarak rentang harganya itu cukup jauh gitu ya. Sampai berapa kisarannya? Ya misalnya grade A mungkin ya mungkin saya ada satu buah bisa 10.000, mungkin nanti ya grade B hanya 5.000, 6.000 seperti itu. Oke, hampir separuh Hampir ya. separuhnya, Hampir bahkan mungkin yang separuh. CD dan sebagainya tidak laku terjual. Nah, oleh sebab itu kami ada program dari teman-teman milenial, khususnya kalau saya dipercaya oleh Mas Agus ini sebagai ketua, saya sebagai tim marketing, itu untuk mencarikan pasar-pasar yang memang di mana tempat atau barang itu dihargai gitu ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan untuk mengatasi barang-barang yang tadi yang kualitasnya bagus saja ya, Oke. tidak terlalu bagus adalah biasanya kita tanya dulu mereka itu kapan jadwal panen seperti itu ataupun kapan waktu setelah sortasi, nah, kita bisa programkan. Sebelum mereka itu memilih yang bagus, biasanya kita ada apa ya, survei lah ya, kira-kira Oke. nanti yang grade A berapa, B atau C berapa seperti itu. Nah itu satu opsi ataupun cara untuk yang biar yang B ataupun yang B plus tadi mendapatkan yang harga yang terbaik, itu dengan cara yang pertama biasanya kita tawarkan dulu untuk agrowisata atau misalnya wisata petik. Oke. Biasanya setiap penjualan di grup milenial ini langkah pertama yang dilakukan biasanya wisata petik dulu. Wisata petik Ya ya? ini untuk mendapatkan tamu, kemudian traffic seperti itu, kemudian mendapatkan harga yang jauh lebih bagus karena memang diecer gitu ya, Yeah. seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga ada toko retail. Jadi kita kebetulan difasilitasi oleh Bapak Bupati. Nah, kita setiap hari Senin sampai hari Jumat tuh kita punya apa istilahnya, store lah, store kecil-kecilan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Madiun. Oke, di Mall Pelayanan Publik ada ya? Ada Setiap apa tadi? setiap hari Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat. jam Oke. 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 Nah, sampai jam kita 4 sore. bergantian ada piket di sana untuk menjual produk-produk apa saja, baik itu buah ataupun sayur. Oke. Nah, kalau sekarang ini lebih banyak kita main di buah, karena lagi pas musim alpukat, musim manggis dan sebagainya seperti itu. Nah, itu salah satu cara juga. Kemudian kalau hari Jumat kita ada 2 stand juga, yang berikutnya ada di Puspem di kantor Bupati di Caruban. Nah, bisa hari Jumat sama nanti ke depan insya Allah hari Senin. Jadi kita bikin stand, orang-orang habis senam itu, bawa ibu ASL habis senam, kita jual retail di situ, bikin stand. Oke. Nah itu untuk menjual produk-produk petani tadi yang grade-nya sebenarnya dia bagus, cuma kalau masuk ke pasar-pasar yang grade A tadi itu nggak lolos bisa, ataupun kalau lolos dihargai dengan harga yang kurang adil bagi mereka. Makanya kita lakukan produk jual secara ecer. Oke. Nah, nanti ada fee untuk tim yang marketing nih, yang bagian Bukalapak nih seperti itu. Jadi setelah agrowisata biasanya kita ecer juga. Kadang juga kita kalau memang produknya berlebih, kita buat apa istilahnya, grosir ya, atau apa istilahnya Pak, tebus murah gitu ya, Tebus atau murah promo ya. atau bundling dan sebagainya. Oke. Nah, itu Atau mau promo di sini sekalian Mas? Boleh. Boleh loh ya. Seperti, Siap mau pada seperti beli itu. semua kayaknya. Kemudian karena produk-produk ini apa ya, produk pertanian kan ada waktunya ya kan ya. Jadi makin lama kan makin turun nih. Iya. Apalagi misalnya Mas nanti kalau tanggal merah gimana jualannya gitu kan ya. Nah, kemarin kita buka stand, udah jalan berapa bulan? 3 bulan ini di lapangan Gulun. Di lapangan Jadi dulu. setiap hari Sabtu atau sama Minggu plus hari tanggal merah, kita buka stand kaki limanan di lapangan Gulun. Kita jual produk-produk pertanian, buah-buahan, sayur-sayur memang segar, langsung dari petani, dan ya alhamdulillah ternyata banyak yang tertarik di situ karena memang produknya segar. Satu, kemudian keunggulannya apa? Tadi dibilang Mas Agus bahwa memang produk-produk petani milenial ini kita unggulkan yang sehat. Pola organik, polanya organik. Cuma kenapa kita tidak bilang organik karena belum ada sertifikatnya.
nanti arahnya ke situ ke depannya Oke. seperti itu. Jadi setelah kita tawarkan ke customer bahwa yang kita produksi ini beras sehat, kemudian sayurannya sehat dan sebagainya seperti itu, mereka bisa menghargai lebih. Jadi yang biasanya mungkin sayuran harga 2.000 bisa 3.000 atau 4.000 seperti itu per ikatnya. Nah ini cukup membantu teman-teman, cukup berasa bagi teman-teman yang diprodusen untuk memproduksi tadi ya barang-barang dan tidak khawatir karena memang sudah ada jadwalnya. Memang kita belum dari tim marketing belum menentukan kamu harus nanam ini bulan sekian belum. Masih yang penting kalau mau nanam apapun dikomunikasikan ke tim marketing. Biar nanti sewaktu-waktu ada panenan Oke. kita bisa menjadwalkan program tadi mulai dari wisata petiknya. Dan itu sudah jalan wisata petik jambu sama wisata petik apa namanya ya? Semangka ya. Semangka sudah juga terakhir wisata petik melon. Nah, ini di greenhouse. Nah, ini alhamdulillah jalan. Nanti sisanya itu bisa kita akan retailkan di store-store tadi, Tinggulun, kemudian di MPP, Mempelai Publik dan juga di Puspem. Kemudian juga terakhir yang akan kita lakukan nanti lagi proses nih pembuatan retail online. Jadi kita sedang membangun website nih ya, toko online-nya di anomtani.id. Nanti penonton semuanya bisa order lewat situ dan kita akan delivery dari kantor ke kantor ataupun rumah ke rumah setiap hari seperti itu, tanpa harus ke store kita seperti itu. Oke, jadi memang sudah dipikirkan ya apa saja yang dari awal mau ditanam, kemudian juga untuk keterserapannya nanti atau sampai kepada meja makan konsumen begitu ya. Itu sangat dipikirkan sekali dan tadi banyak sekali cara-cara yang dilakukan dan saya sekarang mau mengajak dulu semua yang ada di sini untuk belanja dulu ke Nggulun katanya ada ya. Oke, jadi ayo kita bareng-bareng ke sana ya habis ini ya untuk belanja apapun tadi yang sudah disebutkan, ada sayur, ada buah juga dan itu langsung dari petani lokal dan pastinya juga selain apa tadi organik juga, harga juga terjangkau dan pastinya bergizi. Jadi yuk kita jalan dulu aja langsungan untuk beli buah, sayur dan aneka produk dari pertanian lainnya. Jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Podcast Pinara. Monggo Pinara. Oke, tadi saya sudah belanja Mas buat calon mertua ya. Jadi ada buah, sayur, tadi langsung dari petani lokal nih ya. Tapi ngomong-ngomong soal calon mertua, dulu awal-awal nih ya ketika misalnya calon mertua tahu profesi sebagai petani, gimana nih tanggapannya Mas gitu? Pengen tahu dong dari Mas Agus sama Mas Koiri gitu. Kalau respon dari mertua yang jelas karena dia itu generasi-generasi yang bukan milenial lagi, kalau tahu anaknya itu petani, yang jelas itu di kita sudah jelas dinilai men. Kalau menurut saya seperti men itu. ya, aduh oke. Langsung minus gitu ya. Oke, terus kalau Mas Koiri sendiri gimana? Ya apa ya, jadi kebetulan ya ketika saya tanya calon mertua dulu ya atau tanya istri saya sekarang itu karena lihat kerja kerasnya ya kayaknya nih poin plusnya kan petani itu memang kita urusannya dengan fisik nih ya, kerja keras, angkat-angkat sebagainya jam kerjanya juga panjang gitu ya. Jadi ya ada sisi plusnya ini punya komitmen dan juga kerja keras nih. Nilai plusnya di situ. Tanggung jawabnya ini. Gitu ya. Meskipun ya di dulu masih proses merintis dan sebagainya. Cuma ada plus di situ dan ya kebetulan juga ketika sudah jadi petani dulu kan bisa keliling ini ya antar kota, dikirim ke kota-kota besar, dikirim oleh delegasi dari dinas pertanian ke luar negeri. Lah itu malah bikin jadi plus lagi dulu saya itu. Itulah yang akhirnya yang plus itu ya. Itu akhirnya yang membuat semakin yakin gitu ya. Oke. Tapi kalau hanya di desa aja mungkin ya biasa aja kita tahu. Oke. Nah, kalau itu kan Mas Koiri maksudnya akhirnya juga bisa meyakinkan gitu ya dengan nilai positif. Kalau Mas Agus gimana kemarin cara meyakinkannya akhirnya? Kalau saya sendiri tidak saya yakinkan. Saya tidak saya yakinkan, tapi saya pasti bisa menghidupi anaknya. Dari pertanian begitu ya? Jelas. Oke, nah itu tadi kan saya sudah belanja banyak banget gitu ya. Terus saya jadi penasaran nih. Kalau tadi kan petani milenial gitu. Pasti kan ada nih yang sudah sebutnya ya, udah sesepuh gitu. Ada nggak sih sebutannya nih kalau di di dalam komunitas itu sendiri gitu? Kita itu kan punya bapak, punya ibu, punya bapak, punya ibu.
di Madiun ini kita punya bapak yang namanya Gapoktan. Itu rata-rata itu di pertanian, cuma mungkin di Gapoktan itu rata-rata kan pertanian agak kolonial banget gitu. Kolonial. Ya, Oke. ada lagi kita punya ibu yang namanya itu kelompok wanita tani. Itu dari ibu-ibu dari petani milenial. Jadi dengan kita kolaborasi seperti ini ternyata juga membantu teman-teman pemasaran karena gimana? Itu ada kendala dari tim pemasaran ternyata kontinuitas barang. Gitu. Oke. Nah, itu tadi kan ada apa petani milenial, ada menyebutnya petani kolonial, betul ya? Bukan. Oh, bukan. Gapoktan ya. Gapotan ya, oke. Maksudnya ada gap gitu ya. Nah ini gimana caranya untuk bisa apa namanya benar-benar menjaga hubungan baik begitu, saling akhirnya kan karena juga semakin kesini pertanian sekarang juga mengandalkan banyak teknologi, apalagi tadi terkait dengan pemasaran yang mungkin juga belum dipahami sepenuhnya gitu ya. Karena kalau dulu mungkin lebih kepada apa namanya prosesnya, kemudian hasil panennya dan lain sebagainya. Ini gimana membangun komunikasi yang baiknya juga gitu dan pemahaman satu sama lain. Ya, jadi alhamdulillah kita di Madiun ini apa ya sudah mempunyai wadah masing-masing organisasi atau lembaga petani tadi ya. Ada Gapoktan atau gabungan kelompok tani, ada kelompok wanita tani, ada juga taruna tani atau petani milenial. Jadi ada bapak, ibu sama anak-anaknya ini. Nah, jadi sudah ada lembaganya dan ini lebih diperarat lagi. Jadi sebelum saya ke podcast ini tadi ada meeting nih seharian ya. Kita meeting untuk membuat satu lembaga ekonomi petani yang lebih besar lagi Semadiun. Tadi disepakati dalam bentuk koperasi. Jadi koperasi petani produsen, petani Madiun Sejahtera. Ini yang terdiri dari nanti ada bapak-bapak, petani-petani di Gapoktan, ada ibu-ibu di kelompok wanita tani, ada petani milenial yang pemuda-pemuda taninya seperti itu. Nah, kenapa? Karena kami dari sudut pandang marketing ini butuh kontinuitas dari bahan tadi, dari bahan baku. Selama ini kendala dari petani milenial adalah aset. Kita tidak punya nih lahan yang luas, lahannya kecil, pekarangan dan sebagainya. Kalaupun punya lahan luas, punyanya bapaknya kan gitu ya. Kan kadang-kadang belum boleh nih diulik dan sebagainya. Karena belum ada mungkin pembuktian yang memang sudah besar gitu ya, masih skalanya kecil. Sedangkan konsumen membutuhkan tadi pasar membutuhkan barang yang berkualitas bagus, jumlahnya juga stabil, besar dan sebagainya seperti itu, maka kita bergandengan tangan. Dengan potensi yang ada, Gapoktan yang mereka memiliki luasan lahan yang sudah pasti, kemudian ada KWT, ibu-ibu ini lebih banyak ini ya, tanaman-tanaman yang memang organik, ada arti budidayanya meskipun nggak terlalu banyak, tapi kualitasnya bagus. Karena memang lebih telaten, lebih suka ngulik gitu ya, seperti itu. Nah kemudian ada teman-teman petani milenial yang punya inovasi teknologi, inovasi pasar, tadi bisa berkolaborasi di situ dan alhamdulillah mereka mau bergabung tadi, punya satu visi yang sama karena memang dasarnya adalah kebutuhan pasar dulu. Ini ada yang minta nih barang nih Pak, mau nggak memproduksikan, tapi standarnya harus seperti ini. Mereka mau seperti itu. Jadi itu. diberikan pemahaman itu ya. Ya dan apalagi juga tadi lagi-lagi teknologi akhirnya juga bisa mereka open lah open, ya. Open ya karena sudah ada buktinya nih, sudah diuji coba dulu oleh anak-anak nih di petani milenial dan diterima oleh pasar. Jadi kata kuncinya sebenarnya ketika produk sudah diterima oleh pasar, mereka baru percaya, nggak bisa ngelak. Memang masih Pak pakai ini nanti bagus itu kadang mereka masih belum. Penting produk diterima oleh pasar. Begitu ya. Nah kemudian kan apa namanya Bapak Presiden kita sangat mencanangkan program ketahanan pangan begitu dan teman-teman di petani milenial ini juga adalah salah satu bukti nyata begitu kepedulian terhadap apa namanya pangan itu sendiri. Nah lantas apa yang juga bisa kita lakukan nih apalagi generasi muda yang mungkin saat ini profesinya beragam gitu ya. Karena betapa pentingnya kalau tadi disebutkan juga kalau tidak ada profesi petani ini ya saya mungkin akan kelaparan begitu ya, tidak ada nasi begitu ya, tidak ada sayur mayur dan lain sebagainya. Nah ini apa yang bisa kita lakukan nih di era sekarang Mas Agus, Mas Koiri? Terima kasih. Untuk hari ini kita petani milenial itu kan rata-rata itu dia itu di wilayah masing-masing itu dia juga punya posisi, punya nama di tempat desanya masing-masing dan ini dari saya, dari pola pikir saya dan ini sudah saya kerjakan
teman-teman itu harus merapat ke BUMDes di wilayah masing-masing. Oke. Tujuannya apa? Karena BUMDes itu punya lahan yang bisa diolah dan yang bisa untuk menghasilkan pangan. Contohnya seperti itu. Di salah satunya di tempat saya itu BUMDes sudah dikelola untuk tanaman jagung dan juga untuk untuk buat kolam ikan lele dan juga ikan gurame seperti itu. Oke, itu Mas Agus, Mas Khairi mungkin Kalau menambahkan. kami kebetulan lahan saya nggak terlalu luas ini ya, nggak terlalu luas, hanya sempit ya. Di pekarangan ataupun di samping-samping rumah kita mencoba ini nanam-nanam tanaman yang umurnya pendek, terutama sayur, kangkung, bayam dan sebagainya seperti itu yang kalaupun dijual ya aku juga sih, tapi minimal akhirnya istri kan enggak belanja. Iya, Nah, itu jadi udah paling cara sangat menekan biaya sangat juga menekan ya. biaya. Kalau kita misalnya kita tahu kangkung 1 kilo atau 1 ikat lah harga sekarang Oke. di pasaran 2.000 itu HPP-nya nggak ada 500 gitu Iya, ya. iya. Nah ini bisa mulai dari kita nanam-nanam di pinggir rumah kita, di lahan-lahan kosong tempat kita tinggal, entah itu di syukur-syukur mungkin di fasilitas umum RT, lahan Bisa terbuka ya. hijau yang mungkin Karena kurang sekarang cantik. banyak ya kampung-kampung yang juga sudah Kampung-kampung, menerapkan itu ya. Itu Oke. sangat membantu sekali untuk kita bisa apa istilahnya ketahanan pangan keluarga lah minimal. Oke. Kita nggak usah jauh-jauh ke negara dulu. Apa yang pemuda bisa lakukan minimal keluarga kita bisa Mengkonsumsi makan mengkonsumsi dulu ya. makan tersebut. Kemudian kita juga bisa tadi ya akhirnya nanti bisa dapat teman baru. Oke. Karena apa? Satu hobi. Nah, oke, jadi Kalau semuanya- kalau sudah satu hobi saling menanam nanti akan tahu akan menghargai, minimal menghargai. Jadi saya banyak dapat konsumen yang memang mau beli lebih karena ketika dicoba oh ternyata nggak gampang Mas ya. Iya, Ternyata butuh proses yang butuh panjang. proses ya, ternyata- Kadang ada gagalnya juga gitu ada ya. gagalnya juga. Akhirnya Oke. kan ketika makan itu jadi apa istilahnya ya? Kayak jadi lebih tahu prosesnya tuh menghargai. rasa gitu Iya, ya. nggak boros pangan. Akhirnya kan gitu kan. Jadi akhirnya bisa belanja juga sekarang agak mikir-mikir jangan sampai terbuang. terbuang lah. Iya. Itu sangat membantu sekali untuk keluarga apalagi negara gitu ya. Sehingga produksi bisa efektif, kemudian juga tadi dengan adanya yang penting suka dulu sebenarnya. Suka dulu Ketika ya. suka menanam seperti itu dan itu dilakukan oleh masing-masing keluarga, kita punya ratusan juta warga kompak tadi mewujudkan ketahanan pangan insya Allah ya memang program itu bisa Bisa ya. efektif dan juga bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi luar biasa sekali ya kalau kita memang mau memulai dulu dari rumah lah Rumah, setidaknya ya. Tadi ya. bisa menekan banyak hal apalagi biaya dan tadi rasanya kayak bermuhasabah gitu ya. Karena ketika kita ikut proses menanamnya, makan pun jadi kayak keinget proses nanamnya gitu ya. Yang masih Jadi- lebih enak. Ya, kalau Kita makan juga menjual jasa sih, kita juga Iya. Oh, gitu. menjual jasa, bukan menjual, tapi ada kegiatan sosial, kita pendampingan pendampingan ya. pendampingan. ke Oke. beberapa suatu contoh yang di kota saya sendiri punya tugas hari ini tuh di SD Oke. Demangan, Demangan 1, terus sama kemarin yang baru kemarin itu saya dimintai tolong untuk pendampingan ibu-ibu di daerah Banjarjo RT 7. Oke, baik. Seperti Itu berarti bisa ya nanti kalau pengen butuh pendampingan langsung menghubungi Mas Agus dan Mas Khairi gitu ya. Jadi bisa, kita Bisa kan ya? semua teman-teman itu punya kalian masing Oke. mau belajar pupuk, mau belajar apa di sini bisa sudah semuanya. terpenuhi Produknya semua. juga ada juga di Baik. Gulun ready Ada semua. ya? Oke. Kalau belajar Mas Koiri. Iya. Oke. Nah, kalau ini kan kita dari tadi ngomongin menanam tanaman ya. Kalau rasanya nggak lengkap kalau kita nggak menanam harapan juga. Jadi harapannya apa nih, Mas Khairi, Mas Agus, buat mungkin teman-teman yang belum terjun atau mungkin sudah terjun menjadi petani milenial begitu? Petani itu saya katakan pertama petani itu keren. Jangan salah, kita itu dengan pertanian kita itu ngumpul sama teman kita tetap bisa keren. Itu Oke. pertama. Dan kedua jangan salah, kita seorang petani kita itu tetap bisa kaya. Kita buktikan kaya itu macam-macam yang dikatakan kaya. Diri Oke. kita itu kaya itu seperti apa itu yang bisa merasakan diri kita sendiri. Kalau dari saya seperti itu sih. Oke. Itu merubah mindset bahwa petani itu bukan pekerjaan paling hina itu bukan, tapi paling mulia. Oke, paling mulia. Karena Ya. tanpa ada petani, kita tidak akan bisa mencicipi berbagai macam hidangan di meja makan. Oke, Benar Mas sekali. Khairi, silakan. Ya, kalau saya harapannya semakin banyak teman-teman pemuda jadi petani, semakin banyak temennya. Semakin banyak dapat ilmu baru, relasi baru, dapat minimal tuh kalau saya bertani dengan petani itu
ini Mbak, jadi misalnya ada varietas yang mungkin di supermarket harganya mahal itu ya. Iya, Karena oke. sama-sama petani ikut nyicip. Bisa lebih miring ya harganya Lebih ya. miring harganya. Oke. Baik, jadi Seperti itu minimal dan juga harapan juga selain kepada para petani ya, juga para warga sekalian lebih lebih menghargai makanan, lebih menghargai tanaman yang ditanam oleh petani dengan memakannya sampai habis, kemudian juga mendoakan yang menanam ini Oke. harapannya bisa terus sehat, terus bisa menghasilkan produk-produk yang memang berkualitas untuk masyarakat seperti Oke, itu. baik. Ini menjadi pertanyaan banyak warganet ya sebenarnya. Bisa dijawabnya bisa atau enggak aja. Berarti jadi petani bisa kaya atau enggak? Mas Agus, Bisa. Mas Pasti Koiri? bisa. Oke, pasti bisa. Pokoknya petani tadi keren dan pasti kaya. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Pinarak selanjutnya. Terima kasih Mas Agus dan juga Mas Koiri Sama-sama. sudah berbagi. Sama-sama. Baik, dadah semuanya. Podcast Pinarak. Monggo. Monggo Pinara.